Oke, semangat pagi teman-teman Unair. Apa kabar? Salam dari Jakarta. Kebetulan saya di Jakarta dan memang sesuai banget tadi pembahasan dengan Erin, teknologi digital industry. Seperti yang saya lihat, seperti yang teman-teman lihat, mungkin saya flashback 15-20 tahun lalu, saya tidak mungkin mengadakan seminar di mana posisi saya di Jakarta dan seminar diadakan di Surabaya, di Unair. Nah, inilah dunia yang begitu cepat berubah, dunia yang begitu cepat kecepatannya ya, jalannya ya, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan dan teman-teman harus bisa siap menghadapi itu. Waktu saya kuliah mungkin ya, saya belum pernah, saya nggak kepikiran bekerja sebagai influencer, nggak kepikiran bekerja sebagai let's say YouTuber. Ini sekarang pekerjaan-pekerjaan yang mendominasi di kalangan anak SD. Mungkin kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi YouTuber. Dan saya yakin sekali teman-teman saat ini yang hadir, mahasiswa atau lulusan Unair 20 tahun lagi mungkin berbicara menggantikan saya, bicaranya sudah ya beda sekali. Ya. Kata kuncinya adalah agile. Agile itu artinya daya tahan. Agile itu artinya cepat beradaptasi. Nah, ini yang saya terutama ingin coba sharing ke teman-teman. Gimana sih membuat karir yang agile di digital industry? Tapi mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Apa itu Tech Connect? Tadi saya sempat mengikuti sesi job yang di mana diumumin teman-teman Tech Connect by Sinarmas Mining. Apakah itu? Apa ini Tech Connect? Tech Connect adalah Sinarmas Mining. Sinarmas Mining adalah Tech Connect. Ya, kami merupakan terdiri dari tiga pilar. Yang pertama Tech Connect itu ya, Sinarmas Mining itu sendiri terdiri dari energy and resources. Kalau misalnya teman-teman dengar PT Berau Golden Energy and Resources, Golden Energy Mine, seperti yang ditulis di slide ini, itu adalah stream energi kami. Tapi tidak hanya itu, kami punya electric vehicle, kami punya solar panel, kami punya renewable energy. Maka sudah tidak relevan lagi nanti ke depan 5-10 tahun lagi nama Sinarmas Mining. Karena banyak sekali diversifikasi bisnis dan usaha dari kami. Yang kedua adalah stream digitally enabled financial services. Kalau teman-teman tahu di bawah situ ada tulisan Asuransi Sinarmas, Bank Sinarmas, mungkin logo-logo yang teman-teman kenal. Nah, ini adalah Sinarmas Multi Arta, di mana kami keduanya ini menjadi satu yang namanya Tech Connect. Visi kami adalah to become world respected technology-based group companies focusing on energy, financial, technology, and lifestyle. Jadi teman-teman, visi kami tahun 2026 adalah profit 20 triliun dolar. Nah, ini sebentar lagi. Jadi kami butuh apa? Jadi kami butuh talent. Nah, ini yang kami benar-benar lakukan. Kami sangat-sangat memandang penting human capital dan talent untuk di-groom dari bawah, untuk di-develop dari awal, dari dia fresh grad. Makanya kita welcome sekali kalau teman-teman Unair ingin berkarir dan memulai karir di perusahaan yang besar, kami salah satunya. Kenapa? Salah satunya adalah kita punya value proposition. Satu, inovasi. Kedua, future driven. Inklusif. Ya, kolaboratif. Full of opportunities. Itu sudah pasti. Karena setiap tahun selalu ada saja 4 atau 5 perusahaan baru di dalam grup ini. Grup kami, Tech Connect by Sinarmas Mining, ini sudah 250 perusahaan. Gitu. Ya. Kita juga punya value prepositions, work closely with top leaders, so many challenging digital project dan creative growth. We retain and develop talent sudah pasti. Kami tidak hanya beroperate di Indonesia dan kami sudah
establish di Australia, kita punya tambang batu bara di sana. Di Afrika Barat kita ada tambang juga, tambang emas. Dan juga di beberapa area of operation seperti di China, Singapura, Korea itu sudah banyak strategic partnership dan kita sudah mengirimkan orang Indonesia untuk bekerja di sana sebagai ekspat. Jadi kalau teman-teman pengen ada aspirasi kerja berkarir di perusahaan multinasional, kami sudah menjadi perusahaan multinasional. Gitu. Ya. Ini sedikit mengenai TechConnect, teman-teman, ya. TechConnect by Sinarmas Mining yang nantinya pasti akan lebih sering teman-teman dengar. Dan Sinarmas Mining sendiri akan lebih sering, akan lebih jarang terdengar. Karena nanti pelan-pelan kami akan rebranding menjadi TechConnect. Sekarang kita sebutnya TechConnect by Sinarmas Mining. Ini kami. Ini Sinarmas Mining Group. Ini adalah TechConnect, di mana bukan hanya kita mendapatkan rekognisi dari praktisi-praktisi dan expert di dalam Indonesia, tapi juga di luar negeri. HR Asia kita mendapatkan 4 kali berturut-turut award as one of the best company to work in Asia. Jadi memang kami sangat melihat human capital sebagai sesuatu yang paling penting. Sedikit mengenai kami, apa itu TechConnect, apa itu TechConnect by Sinarmas Mining ya. Ya, kami tadi ingin pada intinya adalah kalau bekerja saat ini, di dunia saat ini, Industrial 4.0 semua serba digital. Dan kami, seluruh bisnis unit kami yang di-push sekarang adalah digitalisasi. Makanya kita punya corporate digital strategy. Semua proses adalah digital, paperless, mulai dari yang paling simple. Nah, dengan dunia seperti ini, teman-teman, gimana caranya teman-teman Unair untuk start profesional karirnya di digital industry? Yang pertama, pertanyaan yang sangat simple. Have you planned your future career journey? Apakah teman-teman Unair sudah membuat perencanaan karir masa depannya? Kalau Anda secara jujur menjawab belum, mulai dari sekarang. Kalau Anda sudah menjawab iya, bagus. Kita di sesi ini, kalau kan teman-teman sudah menjawab iya, kita coba lihat tips and tricks-nya, sehingga teman-teman bisa lebih sukses dalam meraih karir teman-teman 5 tahun, 10 tahun mendatang. Yang pertama, why career planning is so important? Kenapa sih career planning itu sekarang sangat penting? Satu, Industrial 4.0 sudah pasti itu ya. Dan dunia semakin disruptif. Dunia semakin sering berubah dan perubahan itu cepat. Alasannya yang pertama adalah memberikan direction, memberikan arah ke diri kamu sendiri untuk melihat masa depan kamu secara jelas. Dan yang kedua, membuat kalian aware dengan strength, weaknesses, skill, and knowledge. Kelebihan kamu, area-area yang perlu kamu perbaiki, skill dan knowledge kamu that requires to achieve your goals in the future. Ya. Kita lihat di situ career pathways. Mulai dari apa? Fresh graduate, ambil management development program, MT atau apapun. Ntar naik karirnya menjadi supervisor manager. Bikinlah perencanaan seperti itu. Ya. Start planningnya mulai dari apa? Satu, mulai dari sekarang. Kedua, mulainya dengan apa? Belajar mengenal diri sendiri. Ya. Belajar mengenal diri sendiri nggak perlu tanya orang lain. Tapi dari diri sendiri, seperti apa sih passion saya? Nah, itu step kedua. Passion saya dan interest saya apa? Ya. Terus ketiga, setelah mengetahui kamu punya passion dan interest, skill dan kompetensinya seperti apa yang kamu punya? Dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan lagi skill dan knowledge-nya? Pak Gerard, passion saya adalah tidur. Ya, semua orang passionnya tidur. Tapi maksud saya adalah passion
Anda yang bisa, satu, menghasilkan uang. Interest Anda sehingga kamu ya dalam melakukan pekerjaan itu tidak bosan, tidak capek, tidak marah gitu ya, tetapi justru excited. Ya. Saya di pekerjaan saya ini sekarang bagi saya weekend adalah Senin sampai Jumat. Karena di Senin sampai Jumat saya merasa saya mengaktualisasikan diri saya. Nah, carilah karir yang bisa mensupport passion Anda. Ya. Yang pertama adalah belajar dalam diri sendiri. Cobalah mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa sih value kamu? Apa sih goal kamu? Apa visi kamu? Goal itu visi. Hanya 3 output seorang lulusan mahasiswa di UNER pun. Yang pertama menjadi profesional. Entah profesional bagi negara atau swasta, intinya bekerja untuk orang lain. Dengan orang lain, bekerja dalam organisasi. Yang kedua menjadi entrepreneur. Iya kan? Dan yang ketiga, ya tidak bekerja dalam artian di rumah, mengurus rumah tangga, itu saja outputnya. Tetapi, itu bisa mulai. Anda mau yang mana? Tapi intinya lebih spesifik lagi. Goals Anda apa? Visi Anda apa? Dan how do you see yourself in the next 5 years? Nggak usah jauh-jauh, 5 tahun dulu. Ya. Saya mau menikah, Pak Gerard. Oke, menikah butuh uang. So, gimana caranya untuk mendapatkan uang? So, how do you see yourself in the next 5 years? Start thinking about it. Mulailah untuk berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ini. Ya. Terus yang kedua, langkah kedua, exploring your passion and interest. Yang pertama, mulailah dengan buat 5 hal yang kalian punya senang banget. Yang kalian kalau ngelakuin itu benar-benar enjoy banget. My top 5 joyfully spending time. Itu apa? Terus yang kedua, I'm super curious and enjoy digging information about what. Ya. Ini juga penting. Saya sangat curious dan enjoy tentang K-pop, Pak Gerard. Kenapa enggak? Iya kan? Kenapa enggak mulai dari situ? Karena dari situ assessment kalau kamu telah lebih jauh, banyak juga opportunity Anda. Ya kan? Nah, terus yang ketiga understanding skill dan kompetensi. Tadi sudah punya nih passionnya apa gitu ya. Tadi juga sudah punya interestnya apa. Nah, kalian punya skill sama kompetensinya nggak? Ini next step-nya. Ya. Contoh, I'm good at Adobe Illustrator. I need improvement in apa? Video editing kah? Di kreativitas dalam digital illustrating kah? Yang kedua, I'm good at misalnya public speaking. Apa nih improvementnya? Negotiation kah? Bagi saya, contoh saya berbicara dengan 490 orang ini quite an achievement bagi saya. Biasanya mungkin saya berbicara dengan 100 orang. Saat ini di webinar ini ada 490 orang. Nah, cobalah untuk men-challenge diri kamu terus, misalnya contohnya di public speaking ini. Terus ketiga, foreign language. Oh, saya juga mau pesan ke teman-teman. Bahasa asing itu sudah penting banget. Bahasa Inggris, Mandarin kalau nice to have ya, itu penting banget buat mau berkarir di mana aja deh. Foreign language, bahasa asing selain bahasa Indonesia, kalau kalian kuasai itu penting sekali. Ya. Terus juga misalnya I'm good at time management. Oke, need improvementnya di apa? Contohnya, ini contoh-contoh yang bisa kalian mulai pikirkan dan bisa mulai kalian rencanakan dari sisi improvementnya. Karena saya percaya tidak ada yang namanya kekurangan dari seseorang kelemahan tuh nggak ada, kekurangan tuh nggak ada. Itu negatif. Kalau menurut saya area yang perlu kalian improve itu apa?
ini startlah untuk list down. Karena nanti kalau kalian wawancara di perusahaan manapun, pasti akan ditanya, kelebihan kamu apa? Area yang kamu belum kuasai atau area kamu lemah apa? Biasanya orang, kandidat yang saya interview, itu susah tuh kalau ngomong entah kelebihan atau kelemahan. Ini dua-duanya ini penting. Ya. Nah, next-nya adalah, satu, tadi kita sudah bicara discover your passion. Yang kedua, recognizing your strongest asset. Untuk memulai agile di digital industry, nggak usah pikir jauh-jauh. Carilah perusahaan that represent your values. Ya, look for company vision. Jadi tadi kan kita udah ngomong goal kamu apa, value kamu apa. Saya yakin value kamu itu juga ada perusahaan yang cocok dengan value kalian. Tadi value proposition kita sudah saya sebutkan di depan, saya yakin sekali kurang lebih sama dengan value besar dari teman-teman semua. Tapi ini perlu dicari, sudah mulai harus, kalau mau start your career journey, dari sekarang carilah perusahaan atau organisasi yang represent your value. Caranya dengan apa? Buka websitenya. Visi misinya apa sih? Value-nya apa? Goals-nya apa sih dari perusahaan tersebut? Itu akan kelihatan. Karena apa berunutannya? Urutan dari bawah itu apa? Company culture. Akan lebih cepat bagi teman-teman beradaptasi di dalam satu organisasi kalau organisasi itu dan kamu mempunyai visi, misi, dan value yang sama, kurang lebih. Visi misi saya kan pribadi, Pak Gerard. Iya, benar. Tapi dari sisi value kan kalian cocok atau enggak? Gitu ya. Terus yang keempat, ini tips saya. Enter your career as a graduate or analyst development program. Kalau bisa, kenapa? Kan belajar lagi, Pak Gerard. Benar. Belajar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi itu ilmu yang akan kamu dapatkan, transisi dari fresh graduate ke dalam menjadi seorang profesional, itu akan lebih cepat. Kenapa sih lebih cepat, Pak Gerard? Karena ada satu sisi yang akan kamu dapatkan di posisi fresh grad yang lain tidak akan dapatkan. Leadership skill. Kamu akan belajar untuk menjadi leader. Yang kedua, dengan pembelajaran yang begitu ringkas, padat gitu ya, dalam waktu yang benar-benar dapat diukur 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, kalian akan banyak terekspos dengan bukan hanya pekerjaan yang akan kamu lakukan, tapi dengan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam organisasi tersebut. Kamu biasanya akan dirotasi. Dan ini bukan hanya meningkatkan skill kamu, tetapi juga network kamu di dalam perusahaan. Ya. Terus yang kelima adalah carilah mentor atau ya kita ngomong remora atau suckerfish. Seek out company that give you face time with successful people in your field. Nanti setelah kamu, nggak usah nanti, sekarang pun carilah senior yang sudah bekerja. Carilah dosen yang bisa memberikan kamu input. Carilah alumni-alumni Unair misalnya, atau ya carilah orang yang sudah berada di dalam pekerjaan atau menjadi profesional untuk sharing mungkin seperti saya ini gitu ya, tapi mungkin one on one. Nah, banyak sekali perusahaan yang sekarang menerapkan mentor atau coach untuk karyawan-karyawannya. Cari deh perusahaan seperti itu akan bagus banget. Kamu akan banyak belajar di situ. Dan yang terakhir, diversify your work. Ya, join a company that can support and to create environment to learn all fields and aspect of industry, so you can have well-rounded knowledge and skill and grow together. Dengan ini kamu akan memupuk agility kamu, akan memupuk daya tahan kamu, akan memupuk kemampuan kamu untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Ya. Diversify your work ini ujung-ujungnya ke apa? Can do attitude.
Saya mau pesan juga buat teman-teman lulusan baru. Dimanapun saya dalam setiap webinar, saya selalu bilang juga, selain tadi saya ngomong bahasa asing, yang kedua skill yang paling penting adalah can do attitude. Selalu ngomong ya, selalu ngomong bisa. Ya, jangan pilih-pilih pekerjaan, teman-teman. Jika sudah masuk ke organisasi, dikasih challenge apapun, selalu ngomong iya dulu. Ya, karena apa? Kalian tidak tahu satu pekerjaan itu menurut kamu besar, siapa tahu memang kamu bisa lakukan. Kan kamu belum tahu gitu ya. Apapun hasilnya, perusahaan juga pasti akan mengerti kalau Anda fresh graduate. Ya. Nah, ini kita akan mulai masuk ke your future starts now lah intinya. Yang pertama, rekrutmen tips untuk enter digital industry. Yang pertama, build your personal branding dulu deh. Ya, mulai dari sekarang, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang personal branding ini. Yang kedua, join professional network. Participate in a company webinar seperti ini. Bagus sekali Unair mengadakan setiap 6 bulan sekali pengenalan mengenai organisasi, mengenai perusahaan. Ini pas banget buat teman-teman membuka paradigma teman-teman. Yang ketiga, start side project. Tadi saya dengar juga ada yang buka lowongan freelance. Mulai dari sekarang untuk challenge diri kalian dalam hal ini. Kenapa? Akan sangat valuable banget buat kalian melamar ke depannya kalau sudah punya pengalaman meskipun sebagai freelance. Ya. Yang keempat, selalu membuka diri untuk tetap belajar. Saya sangat senang sekali kalau menerima CV mereka selain menuliskan dia lulusan mana gitu ya, di bawahnya ada sertifikasi dari Coursera pun nggak apa-apa. Coursera atau banyak sekali platform belajar sekarang yang benar-benar bisa memberikan kemampuan, meningkatkan kemampuan teman-teman. Itu juga harus mulai dari sekarang. Dan yang terakhir, keep your resume updated. Jangan takut untuk naruh misalnya ya tadi sertifikasi dari Coursera, kenapa enggak? Terus pengalaman organisasi juga enggak, kenapa enggak meskipun kalian seorang fresh graduate, ya. Contoh, personal branding. LinkedIn menurut saya masih paling atas. Dan ini penting banget, ya. Professional branding dari saya ini seperti ini, LinkedIn saya, ya. CV kurang lebih juga seperti ini adalah CV yang bagus. Foto yang jelas, ya. Yang pertama misalnya selain nama, ya tulisnya yang bawah tuh graphic design, ya pengalaman apa, kamu paling bisa apa, dan kamu ingin melamar untuk apa. Dan di bawah itu ada satu paragraf singkat mengenai diri kamu. Ya, ini kalau kita bahas lebih detail lagi ada satu sesi lagi mungkin dan sepertinya ada dari company lain yang akan membawakan untuk mengenai ini ya. Tapi mungkin saya mau share apa itu professional branding. Professional branding adalah ya personal branding kalian untuk karir kalian. Nah, personal branding itu apa? Yang paling gampang kalau saya mau cerita mengenai personal branding adalah ketika kamu masuk ke dalam sebuah kelas, contohnya untuk pertama kalinya, dan orang-orang di dalam kelas itu melihat kamu dan menilai kamu, meskipun subjektif, itulah personal branding. Nah, penting nggak? Penting banget. Kamu harus sudah mulai konsisten dalam membangun professional branding kamu sehingga semua bukan hanya rekruter saja, network kamu, ya, teman-teman kamu, kolega-kolega kamu juga menilai hal yang sama dengan apa yang ingin kalian perlihatkan. That's a good professional branding. Ya, ini contoh yang tadi saya sebutkan ya. Write down your core kompetensi, professional foto ya. Terus juga saya juga mau share juga email. Bagaimanapun sebuah proses rekrutmen dalam menghubungi kandidat kalau cocok ya. Dia kalau nggak WA dia akan lakukan secara resmi email.
tolong email kalian, bikinlah email nama depan, nama belakang @gmail.com atau yahoo.com. Jangan nickname. Contoh, kelinciputih@gmail.com. That's not professional. Ya. Benar-benar bikin saja ya nama depan, nama belakang @gmail.com. Saya misalnya gerard.tema@gmail.com. Ini sekedar tips aja saja. Jadi karena saya pernah kemarin-kemarin menemukan email itu yang membuat akhirnya kita ya mempertimbangkan mungkin gitu ya. Terus habis itu jangan lupa tadi yang professional title, education, academic background, your work, internship, organization experience itu penting. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong teknologi, digital industry, startup atau corporate, itu juga harus mulai pikirkan dari sekarang. Plus minusnya apa? Pasti ada. Startup pastinya memberikan kesempatan kamu untuk bekerja multitasking. Sehingga kalau kita ngomong multitasking, bisa memberikan kamu banyak sekali pengalaman. Korporasi iya, untuk kalau kamu melamar di posisi-posisi spesialis, kamu akan bekerja ya di pekerjaan, di job desk sesuai yang diberikan ke kamu. Ya. Tetapi kalau corporate kita mulai contohnya dengan development program tadi, ya itu more or less kamu akan mendapatkan kurang lebih sama feel-nya, hype-nya dengan startup. Plus minusnya banyak dalam hal ini. Tapi bisa mulailah memikirkan juga sekarang mau masuk startup dulu atau corporate dulu. Ya. Masing-masing punya preferensi yang berbeda. Ya. Startup fast-paced, dynamic work culture. Working hours tend to be flexible, opportunity to try your hand at different roles juga besar kesempatannya. You might feel burned out easily. Ya benar. Big company, structured, formal gitu ya. Stricter working hours, opportunity untuk expand personal network, dan probably you might feel stagnated. Tapi mungkin saya share ya. Company seperti Tokopedia, Gojek dan Tokopedia, GoTo, Grab, saya mudah melihat mereka bukan startup lagi, tapi sudah big company. Startup adalah yang benar-benar baru didirikan mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Jadi jangan melihat, kalau banyak yang mahasiswa juga saya dengar, saya mau kerja di Tokopedia. That's a big company already. Jadi jangan melihat itu sebagai startup sekarang. Ya, coba lihat mindset-nya adalah, mau benar-benar startup ya perusahaan-perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan-perusahaan kecil yang baru mendapatkan pendanaan besar sehingga dia mau menjadi besar. Dan eventually semua startup akan menjadi big company. Dan sekarang kalau kita ngomong dari sisi kelemahannya big company, structured and formal work culture misalnya, seperti kami di Sinarmas Mining, ini kita berusaha untuk mulai, bukan berusaha udah mulai, tapi memang sudah mulai, bahwa kita masih untuk positioning sendiri, kita mau coba simplified. Formal work culture sudah enggak sekarang. Kalau teman-teman main ke kantor kami, itu benar-benar hype-nya adalah udah hype startup. Benar-benar hype-nya nggak ada lagi tuh dedicated working table. Jadi semua datang bisa pilih mau bekerja di mana aja dan lain sebagainya. Stricter working hours juga kita sudah semakin fleksibel. Nah, opportunity untuk expand, untuk try different roles, kita punya development program. So practically big company berusaha untuk mengadapt startup, dan startup pun juga berusaha untuk mencapai big company, gitu. Nah, things to do before you finalize your decision. 1, research on the company leadership, culture, environment. Seperti yang tadi saya sudah sharing di awal. Ya, visinya apa, goals-nya apa, bahkan kalau bisa culture-nya seperti apa. Bekerja, contoh, di perusahaan seperti group of company seperti kami di Sinarmas Mining Group, itu pasti berbeda dengan, atau di Astra International Group, itu pasti berbeda dengan bekerja di perusahaan yang entity-nya cuma satu, PT A doang saja. Karena kami nggak ada
namanya PT Sinarmas Mining tuh nggak ada. Kalau kalian browse tuh nggak ada. Sinarmas Mining adalah corporate label kami, branding kami ke depan, keluar sebagai sebuah grup yang terdiri dari 250 perusahaan. Nah, makanya Sinarmas Mining ini nanti pelan-pelan akan kita rubah menjadi Tekoneng. Nah, itu lagi. Apa itu perusahaan-perusahaan yang di luar sana kurang lebih akan pasti berbeda-beda strateginya. Ya. Kedua, consider which factor are essentials to help you work towards your goal. Ya. Nah, ini kamu benar-benar harus bisa menganalisa. Kenapa? Keputusan untuk mengambil jalur karir itu benar-benar sangat mempengaruhi end result kamu. Pas saat kamu udah umur 40, 45 itu akan kelihatan. Teman-teman saya masih melihat ada level saya yang sudah lulus sekitar 17 tahun yang lalu dari universitas. Ada teman saya yang masih stuck di level staff. Tetapi ada juga teman saya yang sudah menjadi CEO. Ini bedanya apa? Kita sama-sama lulus di tahun yang sama, sama-sama mendapatkan kurikulum yang sama, yaitu hal-hal yang saya sharing sekarang inilah yang menjadi pembedanya. Dan ketiga, ensure you aware of the benefit that each company provides. Penting juga, kamu sudah tahu rate kamu berapa. Kamu pengen, saya pengen punya salary startingnya segini. Ya udah, carilah perusahaan yang bisa menjamin kamu mendapatkan segitu. Tetapi ya ada harga-harga, ada barang. Kamu harus pastikan juga bahwa kalau untuk mendapatkan salary atau gaji segitu, apa sih yang saya perlukan selain ijazah S1 saya? Ya banyak tadi kompetensi-kompetensi yang memang harus kalian pikirkan dari sekarang sebagai suplemen. Ya, untuk meningkatkan skill dan skill Anda dan knowledge Anda, ya. Think of the position as your stepping stone for future career sukses. Benar. Jangan melihat sekarang juga trennya adalah kalian harus loyal terhadap profesi kalian, bukan loyal terhadap sebuah perusahaan. Ya, karena sudah menjadi tugas dan tantangannya perusahaan untuk kalau meretain talent-talent yang bagus. Jadi jangan sekarang kita ngomong loyal terhadap perusahaan atau organisasi. Dan saya mau berkarir sampai pensiun, Pak Gerard. Kalau kalian bisa sampai pensiun, berarti kan mau nggak mau kalian sudah nggak memikirkan organisasi lain atau memikirkan karir yang lain. Itu menurut saya sudah ketinggalan zaman. Ya. Nah, sekarang kita harus berpikir step by step-nya itu bukan berkarir di sebuah perusahaan sampai pensiun, tetapi berkarir di bidang apa yang sesuai dengan passion saya, yang sesuai dengan interest saya. Maupun di organisasi manapun gitu ya, saya pastikan saya akan memberikan yang terbaik. Gitu. Next-nya, sorry agak ngeheng. Workload will be similar every place you go. Your passion and ownership of that work will make the difference. Sama aja pada intinya ya. Beban pekerjaan akan sama. Tapi yang membedakan, kamu bisa mengerjakannya dengan senang, dengan hati yang bahagia gitu ya. Itu yang akan membedakan. Akan terlihat beban pekerjaan ini setengah penuh atau setengah kosong. It's just a perspective. Dan passion dan ownership of the work yang akan menjadi pembedanya. Ya. Finding a dream job doesn't happen by magic. No. Nggak ada itu. Ya, there's no better time than now to start making your resolution. Mulai cari, mulai planning karir kalian. Karena apa? 5 tahun lagi akan banyak profesi baru lagi. 10 tahun lagi akan banyak profesi yang saat ini mungkin nggak kepikiran. 15 tahun lagi saya nggak tahu seperti apa. Karena kita ngomong
sesuatu yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Sesuatu yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan. Akan selalu ada perubahan. Dan perubahan itu semakin cepat. Dan teman-teman Unair yang sekarang mungkin 15, 20, 17 sampai 20 tahun lebih muda dari saya, 17 tahun, 20 tahun lagi di masa kalian seumuran saya, tantangannya lebih berat. Ya. Itu yang harus di-aware. Ya. Brand yourself. Job market these days are tough. Benar. Apalagi kita ngomong dengan adanya COVID seperti ini. Ya. Tetapi di COVID ini, ya masa-masa ini juga ada dua sisi mata, seperti dua sisi mata uang. Ada opportunity, ada threat. Yang kita lihat mungkin sekarang threat-nya atau tantangannya. Tapi sebenarnya opportunity-nya itu ada. Ya. Kalian bisa cari dan kalian bisa lihat di situ. In order to efficiently showing your skills, consider to showcase a portfolio or any projects on your social media. Ini penting juga, bukan hanya, ya satu, LinkedIn sudah harus pasti itu, penting banget. Sudah harus dibuat dari sekarang. Kalau sudah dibuat, harus di-maintain. Tapi bukan hanya LinkedIn aja. Sekarang kami rekruter juga melihat lebih dari LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok bahkan. Nanti teman-teman akan melihat sosial media kami juga bukan hanya Instagram saja atau LinkedIn saja, tapi seluruh platform sosial media ada Tech Connect. Termasuk juga di situ kami juga ingin mencari talent-talent di sosial media platform tersebut. Get ready. Get ready apa? Get really specific. What strength am I most known for in my professional work or career? Yang kedua, in what areas are my strength are good fit? How do I make myself stand out from other candidates? And what industry that I want to work in? What type of work environment do I like? Ya, get ready to become really specific di sini. Saya dari tadi sampai sekarang ngomong benar-benar coba making aware gitu ya, strength yang paling bisa kamu jual intinya itu apa. Building a career is a lifetime journey. It represents an endless process and trial and error, allowing failures to be part of your journey. Ya. Nah, ini sedikit dari kami. Tadi kita sudah share mengenai posisi yang ada di Erlangga. Ini lebih spesifiknya juga, ya. Dan hiring step kami juga kita fully online. Untuk itu makanya kami juga melakukan hiring di Unair cepat sekali karena semuanya online, ya. Mulai dari needs, selecting, kita ada online assessment, tech test, komite interview, reference check, agreement, semuanya online. Dan ini posisi-posisi yang ada di website-nya Unair. Silakan join ITDP kita dan FADP kita, gitu. Dan ini kita juga ada engineering program. Dan next batch kita juga ada hackathon di Yogyakarta. Silahkan kalau yang punya passion di coding atau idea generation, follow sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Ya, ini mengenai hackathon. Sedikit introduction. Kami adalah satu-satunya perusahaan yang mengadakan hackathon itu yang ngadain HR. Untuk apa? Untuk mencari talent di situ. Ya. Oke, ini mengenai kami, dan find us di sosial media kita, di LinkedIn, di Instagram, dan di other platform.